Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat untuk semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan bicara sedikit ya wawasan mengenai prinsip kelola berbasis bukti pada cedera traumatik fisik dan mekanik. Ya. Di dalam bidang kami sendiri bedah plastik ya, terutama di bidang rekonstruksi, kami juga banyak berkontak atau terpapar dengan kasus-kasus traumatik ya. Apa itu kasus trauma? Nanti akan kita bicarakan lebih terperinci dalam sajian sharing kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan ya, pertama kita harus ingat dulu bahwa ada klasifikasi pasien yang datang ke rumah sakit ya, ke pusat layanan kesehatan berdasarkan indikasi tata laksananya. Ada yang gawat, ada yang darurat, ada yang gawat dan darurat, ada yang non gawat non darurat ya. Kalau yang non gawat non darurat biasanya kita jumpa ini atau kita akan arahkan ini ke unit rawat jalan ya. Kalau yang 3 di atas ya biasanya kita terima di uh, unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat. Berdasarkan kausa patologisnya ya, pasien kita klasifikasikan sebagai pasien trauma dan pasien non trauma. Yang dimaksud dengan gawat atau emergency adalah setiap kondisi patologis yang mengancam nyawa ataupun mengancam kecacatan. Ya. Yang disebut darurat atau urgency adalah setiap kondisi patologis yang membutuhkan penanganan segera. Tidak harus dia mengancam nyawa, tidak harus dia mengancam kecacatan. Ya. Misalnya luka yang sobek, ya itu darurat. Ya. Trauma per definisi adalah setiap kondisi abnormal atau patologis yang disebabkan adanya riwayat kontak dengan benda di lingkungan luar yang memiliki gaya atau energi yang berpotensi merusak. Ya. Kalau non trauma, yang selain itu, ya yang kita kenal infeksi, inflamasi, neoplasma, ya masalah metabolik, ya genetik, ya itu non trauma. Ya. Trauma sendiri ada trauma psikis, ada trauma fisik. Ya, kita nggak akan ngomongin tentang trauma psikis. Ya, kita akan bicara banyak mengenai trauma fisik, yaitu setiap kondisi abnormal atau patologis yang dialami oleh fisik tubuh manusia akibat adanya riwayat kontak dengan materi fisik dari lingkungan luar yang memiliki gaya atau energi yang berpotensi merusak komposisi fisik tubuh. Nah, trauma fisik ini nantinya akan dibagi lagi macam-macam, ada trauma mekanik, termal, kimia, elektrik, hiperbarik, radiasi dan seterusnya. Ya. Yang terbanyak adalah trauma mekanik. Ya. Jadi trauma mekanik adalah bagian dari trauma fisik, ya, di mana setiap kondisi patologis yang dialami oleh fisik tubuh manusia akibat adanya kontak dengan materi fisik dari luar tubuh yang mengandung gaya atau energi gerak. Ya, mekanik itu artinya mengandung gaya atau energi gerak yang berpotensi merusak komposisi fisik tubuh. Ya. Gerak, yang dimaksud gerak adalah setiap proses yang menyertakan perubahan posisi. Ya, baik si benda yang mengandung energinya, ya, maupun dari dampak ikutannya. Ya, jadi gerak maksudnya itu. Ya, jadi kalau kita ngomongin gerak, kita tahu bahwa nanti kita ngomongin massa atau bobot dari bendanya dan juga kecepatannya. Contoh kasus trauma banyak ya. Di lalu lintas kita sering jumpa korban terbentur, tertabrak, ya jatuh membentur aspal ya, atau di setting di lingkungan rumah atau kerja ya, misalkan jatuh dari atap, teriris saat di dapur masak, kena air panas ya, atau kontak fisik misalkan terpukul saat perkelahian ya, tertusuk dan seterusnya. Kalau sakit-sakit yang
non trauma, misalkan sakit perut, keluhannya sakit perut, ya, tidak bisa buang air kecil atau buang air besar, benjolan, nah itu non trauma, ya. Kalau non trauma kita tidak bicarakan pada kesempatan ini, ya. Dan sistematika evaluasinya itu kurang lebih sistematika biasa yang kita sudah pelajari dulu, ya. Yang meliputi tanda vital, status generalis, dan status lokalis, itu kalau non trauma. Sekarang kalau kita bicara dengan trauma fisik mekanik, maka tidak terelakkan kita ngomong atau bicara mengenai biomekanika, ya, yaitu wawasan mengenai proses dinamis, ya, atau gaya gerak pada jaringan hidup dan akibat atau perubahan yang terjadi pada jaringan hidup tersebut. Ya. Biomekanika trauma artinya wawasan mengenai proses dinamis atau gaya gerak yang berasal dari eksternal suatu jaringan hidup, dalam hal ini manusia, dalam hal ini korbannya, dalam hal ini pasien, ya, dan akibat perubahan patologis yang terjadi pada jaringan hidup manusia, korban atau pasien tersebut. Jenis trauma mekanik ada trauma tumpul, ya, blunt force trauma, ya, tidak ada luka pada kulit, ya, cederanya terjadi pada organ dalam, ya, misalkan kontusio, ruptur organ dalam, fraktur tertutup, ya, dan trauma tajam, ya, dicirikan dengan adanya luka terbuka pada jaringan kulit. Banyak istilah, ya, yang nanti akan kita temukan terkait dengan trauma, ya. Ada istilah luka atau vulnus, ya, diskontinuitas, ya, terputusnya keutuhan jaringan lunak. Ada yang namanya ruptur, ya, luka akibat trauma pada jaringan lunak yang fungsinya menahan suatu tekanan, ya, misalnya pada aorta, ruptur aorta, pada diafragma, ya, dia menahan tekanan intratorakal, ruptur diafragma, ya, ruptur hepar, karena hepar mengandung volume cairan, ya, dengan tekanan, ya, ruptur uretra, karena uretra mengandung urin dengan flow dengan tekanan, ya, ruptur otot, karena otot fungsinya dia menahan gaya beban, ya, pada rangka, ya, dan seterusnya, ya. Ada yang namanya kontusio, cedera jaringan lunak akibat trauma yang dicirikan adanya ruptur struktur mikrovaskular, ya. Mungkin secara makro, ya, secara kasat mata kita tidak bisa melihat dengan jelas di mana letak kerusakannya, tetapi kita bisa lihat dampak dari ruptur struktur mikrovaskularnya, lebam, memar, kebiruan, nah itu namanya kontusio, ya. Ada lagi namanya patah atau fraktur, ya. Ini definisinya mirip dengan luka atau vulnus tapi pada jaringan keras, ya, cedera atau terputusnya atau diskontinuitas jaringan keras, ya. Jaringan keras bisa berupa tulang, ostium, bisa berupa kartilago, tulang lunak, ya, atau jaringan lunak yang pada fisiologisnya dia bisa mengeras, misalnya penis, ya, fraktur batang penis, diagnosisnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk sedikit-sedikit mengenai trauma fisik dan mekanik, ya. Kecelakaan jalan raya merupakan penyebab terbesar kematian akibat trauma. Kalau kita jaga di IGD, kita akan banyak berjumpa dengan hal-hal yang disebabkan oleh kecelakaan di jalan raya, ya. Baik itu trauma tajam maupun trauma tumpul, ya. Selain dari kecelakaan jalan raya, kita juga banyak berjumpa kasus trauma itu misalnya nanti di lingkungan kerja, ya, atau ada profesi-profesi tertentu, ya, yang sangat riskan untuk kejadian ini, misalnya atlet, ya, sering dia mengalami trauma yang sifatnya fisik mekanik, ya. Pembagian sendiri, ya, ada yang akut, ada yang kronik, ya. Kalau akut, ya, segera setelah kejadian, ya, ada dampak fisiknya. Kalau kronik, ya, itu disebabkan oleh kejadian berulang yang berlangsung pada masa yang lama, ya, sifatnya overuse,
ya, akibat kejadian trauma fisik mekanik yang pada satu episode mungkin tidak terlalu bermakna, tetapi karena berulang-ulang terus dalam jangka waktu yang lama, pada akhirnya menimbulkan dampak. Kita penting untuk mengevaluasi, ya, menganalisa biomekanika atau biokinetika pada kasus trauma fisik mekanik saat anamnesis, ya. Karena tidak semua morbiditas dan ancaman mortalitas bisa langsung muncul segera pada tubuh penderita pada saat kejadian, ya. Kemudian 95% potensi life threatening injury atau limb threatening injury dapat diidentifikasi dari kita menganamnesis. Jadi sangat penting buat kita punya pengetahuan biomekanika yang baik. Prinsip biomekanika sendiri berhutang banyak pada the first law of motion dari Sir Isaac Newton, ya, dengan hukum inersianya yang mengatakan benda diam akan selalu tetap diam dan benda bergerak akan selalu tetap bergerak dengan arah dan kecepatan yang konstan, kecuali bila ada gaya luar pengganggu keseimbangan yang berlaku padanya, ya. Jadi contohnya, kalau ada seseorang yang berada dalam mobil yang melaju dengan 40 km per jam, ya, pada saat mobil berhenti mendadak, ya, dan ada bagian tubuhnya yang membentur setir atau dashboard, ya, sehingga momentum gerak dirinya yang tadinya ikut dengan 40 km per jam berhenti, maka pada titik bentur di tubuh orang tersebut berlaku energi kinetik dengan kecepatan 40 km per jam, yaitu prinsip hukum inersia, ya. Kemudian ada lagi hukum kekayaan energi, ya, law of conservation of energy, yang pertama kali dicetuskan oleh ahli bedah Jerman Julius Robert von Mayer, ya. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, ya, melainkan hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya. Artinya energi kinetik yang dibentuk oleh benda berbobot, bermassa, yang bergerak dengan kecepatan tertentu, pada saat kontak, ya, dan misalkan berhenti, ya, maka akan terjadi perpindahan, ya, energi dan besarannya, ya, pada saat kontak tersebut, ya. Nah, setiap jenis jaringan punya toleransi yang berbeda-beda untuk bisa menahan besaran energi yang diterima, ya. Otot berbeda, ya, tulang berbeda, kulit berbeda, dinding vaskuler berbeda, ya, toleransinya berbeda-beda, ya. Jadi dengan demikian, ya, kita paham bahwa kecepatan saat benturan, ya, nanti menentukan dan bisa memprediksi dampak seberapa hebat, ya, pada jaringan yang dia kena, ya. Dari rumus energi kinetik ini kita paham bahwa kecepatan saat benturan, ya, itu punya kapasitas potensi dampak yang lebih besar, lebih menentukan daripada massa bendanya, ya. Kalau kita ingat rumus ini, energi kinetik, ya, balik lagi waktu kita SMA, ya, energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, ya. Jadi kita bisa lihat, ya, energi kinetik berbanding lurus dengan massanya, ya, tetapi dia berbanding lurus dengan kuadrat kecepatannya, ya. Itu makanya tadi, ya, dampak dari kecepatan saat tumbukan itu lebih menentukan seberapa parah dibandingkan dari masanya, ya. Nah, dampak besaran dari energi eksternal ini, ya, menyebabkan kerusakan jaringan lunak, ya, baik kontusio yang tidak ada lukanya maupun luka, ya, yang ada luka di jaringan kulitnya, ya. Makin besar energinya, ya, maka jaringan keras pun bisa mengalami kerusakan, ya, fraktur.
Ada juga yang namanya gaya akselerasi dan deselerasi ya. Gaya akselerasi adalah gaya gerak yang sedang berlangsung dengan kecepatan tertentu. Kalau gaya deselerasi adalah gaya sisa dari gerak yang berlangsung setelah kontak, setelah tumbukan ya. Nah, terkait dengan gaya akselerasi deselerasi ini juga nanti kita kenal ada namanya cedera kompresi ya, cedera akibat gaya yang sifatnya menekan ya. Kerusakan jaringan dampak kecepatan saat ada kontak, tetapi tidak banyak kerusakan jaringan yang timbul saat terjadi deselerasi ya. Ada lagi yang namanya shearing injury ya, gaya geser, gaya gesek ya, gaya seret ya. Kerusakan jaringan yang hanya diakibatkan oleh kecepatan saat durasi berlangsungnya kontak ya. Akselerasi, deselerasi. Nah, uh, ini adalah contoh-contoh cedera ya pada tubuh yang diakibatkan oleh gaya akselerasi dan deselerasi ya. Di kepala, leher, ya, toraks ya, Anda bisa lihat, ya, Anda bisa pelajari nantinya ya. Nah, sekarang kita urai sedikit-sedikit ya per item, per kejadian ya. Tadi sudah disebutkan bahwa kecelakaan jalan raya adalah penyebab trauma tumpul tersering. Ya. Sebuah penelitian di Dinas Jalan Raya Amerika bilang sekitar 80% ya kecelakaan jalan raya itu melibatkan kendaraan bermotor ya. Nah, di jalan raya sendiri secara biomekanik ya kita bisa lihat arah benturan itu menentukan potensi cedera ya. Frontal impact ya dari depan nanti ada biomekanikanya sendiri ya. Rear impact dari belakang ada biomekanikanya sendiri. Benturan samping lateral impact ada biomekanikanya sendiri ya. Benturan melintir atau berputar nanti ada biomekanikanya sendiri ya. Berguling rollover pun juga ada biomekanikanya sendiri. Saat kejadian kecelakaan ya, bila ada kejadian terlontar ya, terpental, tentu ada penambahan risiko morbiditas ya. Bagian kendaraan yang bisa menyerap energi ya semacam sabuk pengaman, kemudi, airbag, dashboard ya, itu juga nanti berperanan penting ya dalam kita menganalisa dampak cederanya ya. Analisa kerusakan pada kendaraan ya dan keterangan saksi yang melihat ya atas arah-arah kendaraan yang terlibat ya, atas faktor-faktor yang terlibat dari si korban, itu juga bisa memberikan tambahan informasi mengenai cedera korban ya dan antisipasi cederanya ya. Kondisi fisik dari korbannya misalkan tinggi badan ya dan sebagainya juga bisa memberikan potensi cedera seperti apa, nanti kita bahas ya. Contoh dari frontal impact ya, benturan depan ya. Kita bisa lihat ya kalau dia di dalam mobil ya, dengan ada benturan ya, maka biasanya benturan itu terjadi antara kemudi dengan badannya ya. Kalau kemudi berarti kita bisa menganalisa dan memprediksi ya bahwa area yang terkena adalah area abdomen ya. Jadi di sini kalau kita dengar kisah dari traumanya seperti itu, kita tentu mesti curiga ya, misalnya ya adanya cedera pada hepar dan lien ya, apalagi kalau klinisnya mendukung ya, pucat ya, kemudian ada peritonitis ya, dengan kisah kecelakaan yang seperti itu ya, kita menjadi punya cerita di dalam benak kita ya, analisis bahwa kemungkinan ada cedera dari hepar dan lien ya. Kalau misalkan ini terjadi pada bagian tubuh yang lebih di atas ya, bukan pada kisah kemudi misalnya ya. Atau contohnya ya,
Ya seperti yang tadi kita singgung ya, bahwa tinggi badan seseorang ya, mungkin pada orang lain kemudi itu setinggi dengan diafragma ke bawah, tapi pada orang yang lebih pendek ya, misalnya ya, kemudi itu jatuhnya di setinggi dada ya, tentu kemungkinan yang lain yang mesti kita pikirkan ya. Misalnya cedera pada arkus aorta misalnya, atau cedera pada jantung misalnya ya. Jadi hal ini penting buat kita untuk tidak bisa menyamaratakan semua kejadian trauma ya dengan persangkaan cedera yang sama untuk satu pasien, satu korban dengan pasien atau korban yang lain ya. Atau ini juga contoh lain ya dari frontal impact ya. Tadi kita udah bahas di abdomen ya, di toraks ya. Kadang ekstremitas bawah ya, tungkai itu terbentur dengan bagian bawah dari dashboard ya. Nanti kita bisa melihat ya pasien-pasien dengan dislokasi panggul posterior misalnya ya, akibat dengan cerita seperti itu ya, tabrakan dengan tungkai membentur dashboard ya. Nah, kalau benturan dari belakang ya, itu biasanya terjadi akibat sandaran dari kepala ya, adanya sandaran dari kepala yang tidak sesuai dengan standar dari anatomi kepalanya ya. Sandaran kepala itu dimaksudkan untuk kalau ada benturan dia mencegah lentingan kepala ke belakang yang berpivot atau bertitik tumpu pada servikal ya. Tapi kalau misalkan mobil dengan tanpa sandaran kepala atau sandaran kepala yang tidak diset sesuaikan dengan anatomi kepalanya, tinggi tubuh dari si pengendara ya, kemungkinan ada cedera servikal di situ ya, karena benturan dari belakang yang ya, ditabrak dari belakang ya, maka ada gaya gerak ke depan sementara posisi tubuh korban atau pasien atau orang yang di dalamnya yang awalnya diam statik ya, maka batang tubuhnya ikut bergerak ke depan secara pasif ya, tetapi ada keterlambatan sedikit untuk kepalanya ya, seolah-olah kepalanya melenting ke belakang, dan gaya dengan kecepatan tabrakan dari belakang itu akan dialami oleh servikal ya. Jadi kita bisa bayangkan itu ya, dan kita bisa antisipasi ada kemungkinan dari cedera servikal dan gaya dari belakang ya, seperti tadi ya, dengan pivot point atau titik tumpu pada servikal, artinya pada suatu titik kepala itu akan melenting ke belakang dalam posisi diam, tapi karena tertahan oleh suatu perhubungan struktur cervical spine ya, pada fase berikutnya dia akan melenting lagi ke depan ya. Jadi kalau kita membayangkan sebuah rear impact ya, kita juga harus bayangkan bahwa bukan tidak mungkin ada perlukaan di bagian depan dari kepala ya, atau wajah ya. Ini adalah ilustrasi ya dari contoh yang tadi ya. Kerusakannya bisa hanya sekedar trauma jaringan lunak ya, bisa sampai ke fraktur dari frontal dan perdarahan intrakranial. Kalau benturan dari samping ya, lateral impact biasanya mengenai ekstremitas ya, ekstremitas atas maupun bawah ya. Kalau benturan melintir atau rotasional ya, itu lebih rumit ya, lebih rumit dalam arti banyak faktor yang mesti kita bayangkan dan antisipasi ya di sini.
Dalam hal ini ya, sumbu tubuh itu memegang peranan ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, sumbu tubuh ya, spine, apalagi daerah cervical ya, karena yang kepala itu adalah sangat mobile ya, itu adalah yang sangat banyak terpengaruh dengan rotational impact ya, tumbukan yang sifatnya berputar ya. Kita selalu ingat yang tadi hukum-hukum inersia dari Newton ya, bahwa pada saat tumbukan itu, posisi orang atau benda yang mengalami tumbukan itu pasti awalnya berada dalam posisi diam ya. Jadi kita bayangkan kalau misalkan wahananya mengalami perubahan posisi ya, karena perputaran dari gaya, akibat gaya tersebut ya, maka yang di dalamnya, penderitanya, pasiennya ya, mungkin pada satu episode dia masih berada dalam posisi awalnya, tidak langsung mengikuti arah sumbu dari wahana atau kendaraannya ya. Ada lagi benturan berguling ya, roll over ya. Yang seperti ini biasanya korbannya bisa terpental keluar, baik seluruhan maupun sebagian ya. Dan ini pasti mengakibatkan morbiditas yang lebih besar dibandingkan yang tadi kita bayangkan dengan biomekanika sederhana ya, pada cedera-cedera akibat tumbukan dari depan, belakang atau samping ya. Kemudian juga sabuk pengaman ya, yang digadang-gadang untuk membantu kita mengantisipasi atau mencegah morbiditas fisik yang lebih hebat ya pada saat kejadian ya. Jika tidak dilakukan pemasangan yang baik, juga bisa berisiko menimbulkan morbiditas ya. Pemasangan yang baik itu meliputi seberapa kencang atau fitnya dan juga posisinya ya, posisi yang baik ya. Kadang pengendara atau korban pasangnya itu tidak dalam posisi yang baik ya, diletakkan di bawah perut misalnya ya. Yang seperti itu juga nanti bisa berisiko ya, pada saat terjadi tumbukan ya, dia menjerat ya organ-organ dalam ya, misalnya usus ya, pankreas ya, atau retroperitoneal. Kemudian juga kemudi dan bantal udara atau airbag juga pada beberapa kejadian bisa menyebabkan cedera ya, abrasi atau lecet-lecet pada lengan misalnya ya, atau abrasi atau lecet pada wajah ya, misalnya orangnya berkacamata terus kena airbag ya, maka ada tukak tekan di situ karena ada struktur dari kacamata yang menekan daerah wajah. Nah, kemudian tadi kita udah bahas ya mengenai trauma yang disebabkan oleh tumbukan dari depan atau frontal ya. Itu kalau kena abdomen ya, biasanya kenanya di hepar dan lien ya. Kalau di dada ya, sebelum kita kena alat dalam ya, pasti ada risiko kalau kecepatannya tinggi terjadi fraktur iga dan flail chest ya. Flail chest itu artinya flail itu berayun-ayun ya, seperti bandul, seperti pendulum ya. Artinya flail chest itu adalah pada saat korbannya kita evaluasi ya, kita lihat ada segmen dari dinding dadanya ketinggalan ya, yang lapang dada yang lain sedang ekspansi karena inhalasi, dia masih tertinggal ya. Kemudian lapang dada yang lain sedang mengerut ya, saat dia ekshalasi ya, dia malah tidak ikut mengerut ya, jadi selalu tertinggal ya, namanya flail chest ya. Flail chest terjadi pada saat ada fraktur 3 baris tulang iga atau lebih yang berurutan
ya, dengan konfigurasi segmental ya. Jadi ada sisi kiri dan kanannya ya, sehingga seolah mengambang, yang lain mengembang dia nggak ikut, yang lain mengempis dia nggak ikut juga ya. Daya kembang kepis di segmen tersebut jadi tertinggal dibandingkan yang lainnya, namanya flail chest ya. Kemudian kadang ya tidak sampai terjadi flail chest ya, karena struktur tulang kan durable, kuat ya. Tetapi saat terjadi tumbukan ya, kebetulan paru-paru dalam keadaan mengembang maksimal ya, itu bisa terjadi paperback effects ya pada paru-paru ya, kayak kantong kertas yang dipecahin ya, duar gitu ya. Jadi ada ruptur di daerah jaringan parunya ya. Itu tadi pada kendaraan bermotor roda 4 ya, mobil. Kalau sepeda motor ya, banyak lagi hal-hal yang khas ya. Tumbukan frontal ya, itu biasanya kisah yang paling sering adalah terbentur setang motor ya, terbentur setang motor ya. Biasanya terbentur setang motor itu adalah pada daerah pelvis ya. Kenapa? Karena motor dikendarai dengan orang yang posisinya duduk. Jadi pada saat tumbukan ya, orangnya masih mengalami inersia, gayanya maju, dan gaya majunya itu akan menyebabkan tungkai yang tadinya tertekuk ya akan ekstensi setengah berdiri ya, sehingga yang selevel dengan setang itu biasanya pelvis ya. Jadi kalau kita tahu biomekanikanya, kita jadi paham ceritanya ya, dan antisipasi cederanya di mana ya. Kalau lateral ya, biasanya mengenai daerah lutut ya, dan kruris ya, betis ya, daerah betis. Kalau jatuh ya, kalau jatuh biasanya kita melihat kondisi jatuhnya tergantung dari satu, di negara tersebut ya, motor berjalan di sebelah mana ya. Kalau di Indonesia mestinya ya, motor berjalan di sebelah kiri ya. Pada saat terjadi benturan lateral, maka motornya dan pengendaranya mestinya jatuhnya dengan bagian sisi kiri mengenai jalan atau aspal ya. Kalau kisahnya adalah sedang menyalip, maka pastinya dia sedang mengarah ke kanan ya. Jatuhnya pun biasanya ke kanan ya. Tapi perlu diingat ya, pada saat ceritanya adalah menyalip ya, selalu ada kecenderungan atau kemungkinan dia trap di antara dua benda ya. Misalnya dengan kendaraan lain, atau misalkan dengan pembatas jalan ya, misalkan seperti itu ya. Jadi hal seperti ini penting untuk dipertajam saat anamnesis ya, untuk tahu kemungkinan cederanya di mana dan antisipasinya. Pejalan kaki juga sama ya, pejalan kaki juga sama ya, kita bisa nilai biomekanikanya ya. Kalau pejalan kaki itu biasanya yang paling sering terkena adalah ya, initial impactnya adalah di daerah kruris ya, kruris ya, atau pelvis ya. Kruris karena biasanya dia kena oleh bumper ya. Kenapa femur jarang ya? Karena mobil itu biasanya kan landai depannya, jadi femur itu biasanya jarang ya. Pelvis itu terjadi adalah pada saat kruris terkena ya, pengendaranya itu terjatuh ke depan ya, dan pelvisnya mengenai dari kap mobil atau bagian depan dari mobilnya ya. Yaitu fase-fasenya biasanya seperti itu kalau pejalan kaki tertabrak ya dengan mobil ya, tertabrak dengan mobil
ya. Dalam posisi pertama pasti cruise, ya. Yang kedua biasanya hip, ya. Kalau anak-anak, ya, itu yang tadi kita bilang, ya, kadang kita mesti tahu tinggi badan, ya, dan jenis mobilnya, ya. Karena jenis mobil menentukan bumpernya di sebelah mana. Mobil yang lebih besar, lebih tinggi, ya, SUV misalnya, itu bumpernya pada anak-anak mungkin setinggi di perutnya, ya. Kalau mobil sedan, ya mungkin bumpernya masih setinggi kruris atau femurnya, ya. Jadi yang hal seperti itu juga sangat baik bisa ditanyakan mobil apa misalnya, ya. Karena antara angkot, ya, dengan mobil double cabin misalnya tentu beda, lokasi impactnya ada di mana tentu berbeda. Para anak juga, ya, karena tubuhnya lebih kecil, ya, biasanya dengan kecepatan yang sama dialami oleh korban dewasa, ya, dampaknya biasanya lebih hebat, ya. Artinya dia bisa mengalami kejadian yang lebih hebat, misalkan terpentalnya lebih jauh, ya, lebih hebat tergulingnya, ya, dan area anatomi lain yang terkena pun bisa lebih banyak, ya. Misalkan dia terpental, terguling, kemudian kepalanya terbentur misalnya, ya. Nah itu diingat-ingat juga, ya, pada saat kita menggali biomekanikanya pada saat anamnesis. Kalau jatuh, ya, jarak jatuh, ya, ketinggian jatuh menentukan keparahan cedera, ya. Kemampuan serap energi dari landas jatuhnya, dasar jatuhnya, itu menentukan keparahan cedera, ya. Misalkan, ya, jatuhnya ke aspal nih yang solid, ya, tentu berbeda, ya, kalau misalkan dia jatuhnya ke permukaan yang lebih lembut, ya, misalnya ke semak-semak, ya, jatuhnya ke semak-semak dulu, ya, tentu berbeda, ya. Kemudian luas penampang area tubuh yang membentur dan proses hantaran gaya atau energi menentukan keparahan cederanya. Kalau kita ingat rumus pressures adalah force for each area, ya. P sama dengan F per A. Kita bisa lihat bahwa semakin kecil A-nya, ya, maka pressure-nya semakin besar, ya. Jadi hal-hal seperti ini kita harus menggali kembali ke ilmu-ilmu dulu, ya, waktu kita sekolah menengah, ya. Jatuh atau lompat dari ketinggian tertentu dengan kedua tumpuan kedua kaki, ya, itu kita harus ingat ada hantaran energi yang di situ yang dimulai dari calcaneus, ya, ke atas ke ankle, kemudian cruris, ya, tibia fibula, ya, distal, kemudian diteruskan ke plateau, ya, tibia, daerah tibia yang datar tuh, yang flat, ya, naik lagi ke femur, pelvis, ya, sampai ke spinal, ya. Ini yang disebut dengan sindrom Don Juan, ya. Jadi kisahnya adalah Don Juan itu seringkali menyambangi perempuan-perempuannya yang sudah bersuami, ya. Kemudian setelah berkencan suaminya udah mau pulang, ya, dia biasanya lompat dari balkon, ya. Dan pada suatu kondisi, ya, dia mengalami patah tuh di tumitnya, ya, di tulang betisnya, ya, di tulang pahanya, di tulang panggulnya, sampai tulang belakangnya, ya. Makanya namanya sindrom Don Juan, ya. Ini juga masih termasuk yang tadi, ya, untuk segmen yang lebih besar lagi gayanya, ya, segmen gaya yang lebih besar lagi, atau dalam hal ini yang rusak, ya, bukan hanya dari tulang-tulang penyangga bobot tubuh saja, ya. Seiring dengan proses jatuh tersebut, ya, daerah-daerah organ-organ dalaman yang tidak terfiksasi
secara kuat dengan struktur sekitarnya, misalnya liver, ya, hati, ya, itu juga bisa cedera pada saat itu jadi tumbukan, ya, karena dia mengalami gaya tiba-tiba, ya, yang tadinya ikut dengan kecepatan saat dia terjun, pada saat menumbuk, ya, terjadi stop tiba-tiba, ya, dan gaya atau energi dengan kecepatan awal, ya, induknya saat jatuh itu tiba-tiba berbalik berubah mengenai dia yang tiba-tiba berhenti, ya. Itu jadi pada kondisi jatuh juga kita harus curiga, ya, apalagi kalau klinisnya pasiennya pucat, ya, kemudian penurunan kesadaran, ya, kita curiga perdarahan organ dalam, maka kita harus pikirkan juga kemungkinan adanya masalah di hepar. Masih dengan jatuh, ya, untuk jatuh yang lebih familiar, ya, pada kecelakaan bermotor, yang paling tersering adalah fraktur koles, ya, jatuh dengan posisi telapak tangan menumpu badan, ya. Di sini terjadi fraktur radius distal, ya, dengan lokasi segmen distal dari radiusnya ke arah dorsal, ya. Kalau jatuh pada cedera olahraga, yang tersering adalah ruptur tendon Achilles, ya. Jadi setelah smash, setelah lompat basket, ya, atau lompat spike volley yang pas mendarat, ya, terus terdengar bunyi kayak ada yang putus, ya, krek gitu misalkan, dan nyeri, ya, dan pada saat diraba di daerah nyerinya itu seperti ada yang kopong kosong, ya, itu ruptur tendon Achilles, ya. Dan ruptur ligamen silang anterior, ya, ruptur ACL. Ini terjadi kalau kita mendapatkan kisah cerita bahwa kejadian ini terjadi pada saat dia sedang berlari, ya, main bola misalkan atau futsal, ya, dengan dia sedang vektor kecepatannya ke anterior, ya, tiba-tiba dari samping ada gaya lain, ya, gaya tackling, ya, yang menyetop gaya dan kecepatan larinya, ya, sehingga dia terjatuh dan nyeri dan bengkak pada lututnya. Itu biasanya kalau cerita seperti itu, ya, kita harus curiga ruptur ligamen silang anterior, ya, anterior cruciate ligamentum ACL, ya. Nah, sekarang, ya, kenapa sih kita harus berepot-repot mengkhususkan diri kasus trauma itu harus dibedakan dengan kasus non trauma, ya? Mengapa kita harus belajar biomekanikanya? Kenapa kita harus belajar khusus mengenai penata kelolaannya? Mengapa kita harus ada suatu kondisi khusus, ya, untuk trauma sampai ada diciptakan trauma life support, ya, baik yang basic maupun yang advance, ya, dan ini juga dimintakan untuk syarat kompetensi nanti kalau Anda mau jadi dokter di IGD harus ada ATLS-nya tersertifikasi, ya. Kenapa sekhusus itu sih, ya, kasus trauma, ya. Karena trauma itu punya beberapa signifikansi yang tidak ada di kasus non trauma, ya. Yang pertama, ya, awitan atau onsetnya mendadak, ya. Kadang kita tidak bisa antisipasi, ya. Kalau orang makan jajan kita bisa antisipasi, bisa aja nanti kalau tidak bersih bisa ada food poisoning, bisa ada enteritis, ya, bisa kita antisipasi. Tapi trauma, ya, dia onset atau awitannya mendadak, kita nggak bisa tahu, ya. Kemudian durasinya segera progresif, setelah kejadian bisa langsung cepat tuh berkembang kerusakan jaringan secara patologis, ya. Kalau yang lain biasanya berlangsung berangsur-angsur, ya. Infeksi punya beberapa hari waktunya. Tumor bisa membesar benjolannya dalam periode mingguan, bulanan, tahunan, ya. Tapi kalau trauma nggak bisa kayak gitu, ya. Morbiditas dan mortalitas yang ditimbulkannya pun lebih dini dan lebih hebat, ya. Kemudian terapi proseduralnya pun, ya, biasanya harus ada yang sifatnya segera, sito, ya, dan kadang-kadang proseduralnya itu
berupa masuk kamar operasi, ya. Infeksi tidak harus masuk kamar operasi, jarang, ya. Tumor pada kondisi tertentu dimensinya baru orang berpikir untuk masuk kamar operasi. Kelainan metabolik tidak, ya. Genetik belum tentu, ya. Tapi kalau trauma biasanya di ujung dari evaluasi biasanya harus ada terapi yang sifatnya prosedural atau masuk kamar prosedur, kamar bedah, ya. Dan hal-hal inilah yang menyebabkan kita harus membuat sebuah sistematika khusus untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan memanage kasus-kasus trauma. Ya. Dikatakan ya bahwa obstruksi akut jalan nafas total, ya, itu cuma punya waktu 4-6 menit sebelum seseorang meninggal. Ya, kalau nggak percaya Anda lihat aja, orang kalau dibunuhnya dengan dibekap dengan bantal itu tidak sampai 5 menit meninggal. Ya. Kemudian terkait dengan obstruksi akut jalan nafas ini, ya, 30-80% biasanya meninggal di TKP, belum sempat dibawa ke vaskes. Ya. Kemudian juga dengan angka yang sama, ya, cedera servikal itu juga menyumbang komplikasi gagal nafas yang sama, 30-80%, ya. Jadi kalau kita lihat angka ini, kita jadi tahu bahwa dalam kasus trauma sangat penting kita sigap mengevaluasi dan mengantisipasi kemungkinan jalan nafas dan cedera servikal ini, ya. Nanti akan kita bahas di sistematika evaluasinya, ya. Kemudian, ya, gagal respirasi itu punya waktu maksimal 2-24 jam. Ya. Orang asma akut, ya, yang tidak tertolong, misalkan di hutan misalnya, ya, itu punya waktu 2-24 jam. Ya, kalau tidak terkelola dia bisa meninggal. Ya. Perdarahan juga bisa cepat menyebabkan morbiditas dan mortalitas, ya. Dikatakan perdarahan akut, ya, yang sampai menimbulkan shock, ya, itu dalam 6 jam pertama itu bisa menyebabkan kematian pada 85% kasus, ya. Jadi kita tahu bahwa dari angka-angka ini, urutan yang kita mesti takutkan pada kasus trauma adalah masalah obstruksi jalan nafas, masalah mekanisme bernafas, dan masalah sirkulasi. Ya. Jadi airway, breathing mechanism, dan circulation. Ya. Karena itu disusunlah, ya, sebuah sistematika evaluasi, ya, primary survey, ya, evaluasi utama, evaluasi prioritas pertama, ya, yang melingkupi airway management, ya, breathing mechanism and management, dan circulation management, ya, ABC, ya. Nah, jadi sistem ini dirancang untuk menilai dan menangani cedera ancam jiwa dengan prinsip cepat, tepat, cermat, dan selamat pasiennya, ya. Jadi pertama kali kalau kita bertemu dengan kasus trauma, ya, kalau kita tahu nih pasien di hadapan kita di IGD adalah pasien dengan trauma, ya, ada riwayat kontak dengan benda eksternal yang membawa gaya, ya, maka yang pertama adalah kita lakukan primary survey ABCDE dulu. Bukan sistematika tanda vital, status generalis, status lokalis, bukan. Ya, itu untuk kasus non trauma. Ya. Jadi kita lakukan dulu primary survey ABCDE, ya. Kita resusitasi, kalau sudah aman baru kita masuk secondary survey, ya, status generalisnya, lokal, dan seterusnya, ya. Ya, ini adalah ABCDE, ya. A itu airway and C-spine control, ya, evaluasi jalan nafas bebas atau terhalang, lihat jejas di tengkuk, ya, dan di sekitar leher, ya, ada masalah atau tidak. B-nya breathing mechanism, ya, lihat gerak nafas, rasakan hembus nafasnya, dengarkan bunyi nafasnya, ya, berapa kali per menit, simetris atau tidak.
Circulation, ya, kita nilai suhu akralnya hangat atau dingin. Pulsasi nadi-nadi yang gampang, ya, radialis, karotis, ya. Dalam hal ini kita tidak perlu ada urgensi dulu untuk nilai tekanan darah, karena tensi itu pasti butuh waktu, ya. Kemudian disability kita nilai kesadarannya secara cepat, ya, dengan skala AVPU, ya, alert, response to verbal, response to pain, atau unresponsive, ya. Kenapa? Karena skala Glasgow GCS itu butuh waktu, ya. Yang penting kita bisa nilai dulu nih pasiennya alert, response to verbal, response to pain, atau unresponsive, ya, itu udah cukup baik, ya. Dan exposure, ya, buka singkap semua pakaian penutup, ya, cari jejas di daerah toraks, abdomen, pelvis, ekstremitas, ya. Kalau masih ada bagian dari kejadian trauma yang masih menempel di daerah tubuhnya dari si korban, kita singkirkan, ya, exposure. Parameternya ya nanti akan kita jelaskan di slide-slide berikutnya, ya. Kalau di airway kita lakukan apa, ya, suction, pasang orotracheal tube, ya, cervical kita pasang collar splint, ya. Untuk breathing biasanya kita pasang oksigen, chest tube kalau perlu, ya. Kemudian sirkulasi biasanya nanti kita pasang infus dan terapi cairan. Disability nanti biasanya sesuai dengan pola definitifnya, nanti perlu apa untuk masalah kesadaran atau cedera otak traumatiknya, ya. Dan exposure, ya, biasanya kalau luka kita babat tekan dulu, ya, untuk first response treatment, ya. Kalau ada deformitas, ada fraktur, kita bidai untuk imobilisasi. ABCD itu, ya, tidak berlangsung harus berurutan, bukan, ya. Pada prinsipnya, pada prakteknya, semua itu dilakukan berkesinambungan, ya, dikerjakan hampir bersamaan, ya. Jadi pada saat kita nilai A, sambil kita bisa nilai B berapa kali per menitnya bisa, ya. Sambil kita nilai A, ya, kita pegang ujung jarinya kan juga berasa itu hangat atau tidak, C-nya bisa kita nilai, ya. Jadi itu dilakukan dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, ya. Disebut ABCDE hanya untuk membuat mindset di otak evaluator bahwa ada prioritas-prioritas penanganan yang perlu lebih penting dibandingkan yang lain, bahwa ada prioritas penanganan yang kondisi yang lebih mengancam nyawa kalau tidak teratasi dibandingkan kondisi yang lain. Makanya disusun ABCDE. Tapi pada prinsipnya pengerjaannya, eksekusinya dilakukan hampir bersamaan, bisa. Nah, ini tadi sudah, ya, kita bahas, ya, primary survey, airway, breathing, circulation, disability, dan exposure atau environment, ya. Ya. Untuk A, airway, kita nilai kelegaan jalan nafas dan potensi cedera vertebra cervical, ya. Kita lihat lidahnya misalnya, orang dengan penurunan kesadaran lidahnya cenderung jatuh dan obstruktif, menghambat, ya. Kadang kita bisa lihat pasien datang dengan kondisi ngorok, itu berarti ada hambatan jalan nafasnya, makanya terjadi bunyi dengkur, ya. Kalau ada seperti itu, indikasinya untuk diamankan dengan pipa orofaring atau gudel, ya. Atau kalau sulit, tidak teratasi, ya, harus intubasi dengan pipa endotrakeal, ya. Kadang kita lihat juga pasien dengan terdengar bunyi ramai dari mulutnya, ya, gitu, ya, seperti gargling, ya. Artinya ada hipersekresi di situ dari liurnya misalnya, atau bahkan perdarahan aktif dari sekitar intraoral dan sekitarnya, ya. Jadi langsung kita lakukan suction, ya, sedot, buang, hisap, buang, ya. Perdarahan aktif kalau bisa dikendalikan, ya. Kalau saya dulu waktu jadi GP, ya, selalu ada vasokonstriktor di dekat meja kita, ya. Kalau zaman sekarang malah lebih enak, ya, ada preparat analgetik injeksi yang sudah ada adrenalinnya, ya. Jadi kalau kita sambilan suction, sedot, hisap, buang, ya, kita lihat di mana fokus, di mana keluar rembes-rembesan, ya. Tidak mungkin dalam setting segera kita lakukan jahitan, ya. Gampang, injeksi aja dengan itu, ya, dengan vasokonstriktor atau preparat yang mengandung vasokonstriktor, ya.
Nanti dalam beberapa menit ke depan biasanya akan lebih mereda, ya. Kemudian kita lihat cervical, ya, ada jejas nggak pada tengkuk, ya, pada sekitar leher, ya. Kita pasang rigid collar spline, ya, sampai terkonfirmasi nanti secara radiologis tidak ada masalah pada vertebra cervical. Ya. Jadi ini secara skematis, ya, apa yang ada di airway management, ya. Buka, bersihkan, pertahankan, ya. Untuk buka, ya, kita ingat triple maneuver, ya. Head tilt, ya, kepala dihiperekstensikan, jaw thrust, ya, didorong rahangnya, ya, dan mouth opening, ya, untuk dibuka mulutnya lebar-lebar. Sambil kita evaluasi dan amankan cervicalnya, ya, jangan lupa pasang rigid neck spline atau rigid collar spline sampai nanti terbukti radiologisnya. Kalau sudah aman ABCD-nya semua, pasien diperiksa radiologis, ya, diperiksakan termasuk cervicalnya. Kalau udah aman baru boleh dilepas, ya. Jadi kalau konfirmasi negatif dari hasil foto polos cervicalnya sudah ada, baru pasien boleh melepas hard collar spline-nya. Kemudian untuk mempertahankan jalan nafasnya kita biasa pakai sisipan, baik itu pipa orofaring, ya, yang kita sering sebut dengan Gudel, ya, atau dengan intubasi trakeal, ya, untuk yang lebih kasus yang lebih rumit, ya. Dan kalau sudah terjadi patensi, ya, sambil kita masuk ke B, ya, kita lakukan oksigenasi, ya. Nah, masuk ke proses B, ya, kita nilai laju nafas per menit, ya. Sesak nggak sesak itu biasanya kita kasih oksigen. Kalau sesak biasanya kita berikan oksigen dengan liter yang lebih banyak, ya, 5-10 liter, ya. Bila ada jejas di dada dan tanda sesaknya jelas, lakukan evaluasi fisik secara cepat, ya, karena kita takut ada yang namanya tension pneumothorax, ya. Jadi udara tekanan tinggi dari paru-paru, ya, itu menyebabkan tension pneumothorax, ya. Jadi cirinya adalah sesak berat, ya, kemudian ada belahan dada kiri atau kanan yang tertinggal saat bernafas, ya. Pada perabaan itu kalau ada krepitasi berarti ada segmen iga yang fraktur di situ. Kalau kita perkusi hipersonor, ya, bunyinya dok 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 dok, ya. Lebih jelas lagi pada saat auskultasi, ya, dengan stetoskop, ya, suara nafasnya menjadi lebih lemah, ya, di hemitoraks itu atau bahkan hilang, ya. Kalau hemotoraks, ya, itu terjadi karena perdarahan ruptur arteri interkostal, ya. Gejalanya kurang lebih sama, ya, sesak berat, ya, ada belahan dada hemitoraks yang tertinggal, ya, tapi perkusinya redup, ya, tep 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 tep, ya, berarti ada cairan di situ yang berisi darah, ya. Auskultasi juga biasanya tidak ada perubahan bermakna kecuali kalau hematoraksnya sudah masif, ya, menutupi seluruh lapang dada, biasanya suara nafasnya lemah atau menghilang, ya. Ini adalah skema, ya, yang tadi, ya, kita bisa lihat, ya, apa yang dilakukan dalam penilaian breathing, ya. Kita nilai bunyi nafas, laju nafasnya berapa kali per menit, simetrisitasnya kanan kiri sama atau enggak, ya. Kalau ada masalah seperti yang tadi, ya, tension pneumothorax atau hemotoraks atau hemopneumothorax, ya, kita siapkan chest tube, ya, dan lakukan penyaliran, ya, cairan maupun udara, ya, yang menyebabkan pneumothorax atau hemotoraks tadi, ya, dengan water shield drainage, ya, penyaliran dengan segel air, ya, water shield drainage, ya, gunanya untuk menyedot udara atau cairan perdarahan yang tadinya, ya, menekan paru salah satu hemitoraks, ya, supaya nanti dia mengembang kembali. Kemudian kita evaluasi C, ya, sirkulasi, ya.
Nilai akralnya ya normal ya, kemerahan, pucat, cyanotik ya. Kita nilai suhu akralnya hangat atau dingin. Nilai laju nadi per menitnya berapa, mutunya dari nadinya cukup atau lemah ya. Tekanan darah itu tidak dimintakan untuk setting yang sangat segera ya, karena yang namanya tensi secara tradisional kan butuh waktu buat pasang mansetnya, buat ngukur dan segala macam ya. Jadi kalau tensinya bedside dan bisa dikerjakan cepat silakan ya, kalau tidak ya mungkin itu bisa dikerjakan belakangan, karena nilai klinis dari laju nadi pun sudah cukup memberikan gambaran ya. Bila ada penurunan hemodinamik, ingat 4+1 area yang ada perdarahan berisiko renjatan buat nanti di fase E exposure atau secondary survey ya, kita periksa lebih lanjut ya, yaitu perdarahan intratoraks ya, hemotoraks, perdarahan intraabdomen, ruptur hepar atau lien, perdarahan intrapelvis karena fraktur pelvis, perdarahan ekstremitas biasanya fraktur tulang panjang yang mencederai arteri, humerus, femur ya dan sebagainya ya. Dan kalau di luar negeri daerah scalp, kulit kepala, biasanya pada kasus bom. Tapi di sini kan bom jarang, jadi biasanya kita evaluasinya di 4 yang pertama tadi. Kalau ada perdarahan, bebat tekan ya, dan pasang infus dalam jumlah banyak ya, boleh 2 jalur ya kalau dibutuhkan, pasang dengan kaliber jarum yang besar dan lajunya cepat. Ini adalah gambaran mengenai evaluasi sirkulasi ya. Kita nilai ya, suhu akral hangat atau tidak, denyut berapa kali per menit dan isinya seperti apa ya. Kemudian sambil kita siapkan IV line ya. Standar biasanya kalau pasien ada masalah di C, langsung kita pasang 2. Dan jangan lupa saat kita pasang, sekarang kita ambil sampel darah buat lab rutin, jadi nggak 2 kali kerja ya. Pasang dengan jarum yang kalibernya besar ya. Biasanya kita lihat di sini ya, infusion time-nya ya, ada berbagai macam jarum ya, kita lihat mana yang cepat untuk mengalirkan 1 liter cairan yang seperti apa ya. Tapi di antara jarum-jarum ini biasanya yang sering ada di setting IGD adalah standar IV kanul yang 20G atau 18G ya. Jadi pilih saja yang mana yang lebih cepat ya. Semakin lebar kalibernya, semakin cepat dia tertolong ya untuk terapi cairan. Nah, ini gambar saya suka sekali nih ya. Kenapa? Ada gambar orang main tenis ya. Kalau kita main tenis atau Anda penikmat tenis, Anda tahu ada skor tenis itu 1 sampai 6. Tapi untuk sampai ke 6 ada skor kecilnya tuh, 0, 15, 30, 40 baru 1 ya. Masuk lagi 0, 15, 30, 40 baru 2 ya. Kalau tenis begitu ya. Nah, ini sesuai dengan klasifikasi renjatan hipovolemia ya. Kelas 1 ya kehilangan cairan 15%, kelas 2 15-30%, kelas 3 30-40%, dan kelas 4 di atas 40% ya. Nah, dengan mengalami gejala dan tanda klinis, kita bisa prediksi tuh berapa volume cairan yang hilang, lalu kita substitusikan dengan volume tepat di terapi cairannya ya. Kalau kelas 1 biasanya semuanya masih normal ya. Nadi normal, isi denyut normal, tekanan darah kalau bisa diperiksa semuanya dalam batas normal ya, diuresisnya masih keluar, nggak ada masalah ya, kesadarannya pun masih normal ya. Kalau mulai cepat nadinya, denyutnya mulai lemah, tapi yang lain-lainnya normal, kesadarannya paling cuma cemas, mungkin itu masuk kelas 2 ya. Nadinya makin cepat, isi denyutnya makin turun ya, tekanan darah mulai diperiksa ternyata turun ya, pasang kateter, diuresisnya ternyata turun ya, kesadarannya mulai bingung ya, disorientasi ya, itu mungkin masuk kelas 3 ya. Kesadarannya letargik, gaduh gelisah ya, diuresisnya minimal nggak keluar ya, tensi udah turun sekali ya, laju nadi udah cepat lemah, itu mungkin udah kelas 4 ya. Nah,
Dengan kita nilai itu, kita bisa prediksi nih kehilangan cairannya berapa persen ya. Nah, kalau di ATLS bilang ya, pada dewasa standar ya, orang Caucasia dengan 70 kg, 1% itu kurang lebih 50 ml. Jadi kalau kita bayangkan ya, pasien dengan kehilangan cairan misalkan 30-40%, maka kehilangan cairannya dia mungkin 1.500 sampai 2.000 ml. Jadi kita harus masukkan secara cepat ya volume cairan sesuai jumlah itu ya untuk mengatasi masalah sirkulasinya. Ya, jadi itu caranya kita membuat kalkulasi dalam terapi cairan. Ya. Kemudian untuk disability ya kita nilai AVPU ya, alert, ya response to verbal, response to pain, dan unresponsive ya. Alert artinya sadar penuh, dia bisa cerita kenapa ya. Kalau verbal dia nggak banyak ngapa-ngapain, tapi kalau dimintakan diperintah, dikasih instruksi dia akan mengerjakan ya, verbal. Pain dikasih instruksi juga diam aja dia. Buka mulut pak, nggak bisa, diam aja. Buka mata, diam aja. Angkat tangannya, diam aja ya. Tapi kalau kita berikan rangsang ya, cubit atau gesekan pada kulitnya, dia berespons ya, pain. Unresponsive, mau diapa-apain, dikasih nyeri juga dia tidak berespons, itu unresponsive. Dan ini lebih cepat dibandingkan kita harus menganalisa secara skala Glasgow ya. Kalau Glasgow kita mesti nilai bukaan matanya ya terhadap respons ya, kondisi verbalnya ya terhadap respons ya, dan kondisi motoriknya terhadap respons. Butuh waktu ya. Ini mungkin bisa nanti lebih dikondisikan pada saat kalau ABCDE-nya semuanya sudah terkendali dengan baik ya, jadi ada rentang waktu yang cukup buat kita mau menajamkan ini di kemudiannya. Tapi kalau dalam setting harus segera ya dengan AVPU tadi ya, AVPU, alert, verbal, pain, unresponsive, itu sudah cukup adekuat. Kemudian E, exposure, environment ya, buka dan singkap ya, jauhkan dari potensi pengancam cedera ya, dibersihkan ya. Kemudian kalau dia hipotermi kasih penghangat ya, kalau dia hipertermi beri penyejuk ya, misalkan pada luka yang bakar ya kita kasih penyejuk ya, kain yang sudah dibasahkan dan kita peras ya supaya moist ya, memberikan efek cooling effect ya. Bersihkan dari debris juga ada di situ ya, serpihan tajam itu ada di E. Dan untuk setiap A kita lakukan resusitasi dulu ya, baru kita evaluasi lagi ya, baru masuk B ya. Kalau B ada masalah kita resusitasi dulu, kita evaluasi dulu, dan seterusnya ya. Jadi evaluasi, resusitasi, kalau sudah stabil teratasi baru kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau belum stabil kita evaluasi lagi, kita resusitasi lagi ya. Seperti itulah mekanisme dalam pengelolaan di kasus trauma seperti itu ya. Resusitasi sendiri artinya secara bahasa adalah setiap kegiatan yang sifatnya mengembalikan proses yang tadinya abnormal, yang tadinya patologis, kembali ke kondisi fisiologis dan normalnya. Itu namanya resusitasi. Resusitasi A, jalan napas, itu yang tadi kita udah bahas ya. Suction periodik, insersi pipa trakeal ya. Resusitasi mekanisme nafasnya dengan oksigenasi, dengan WSD, dengan ventilator misalnya kalau pada kondisi yang lebih berat. Resusitasi sirkulasi dengan kontrol perdarahan ya, terapi cairan ya, itu resusitasi, jenis-jenis resusitasi ya. Kalau sudah semua stabil ABCDE, baru kita masuk ke secondary survey, head to toe sambil nanya ya. Tanya itu kalau di buku-buku teks luar namanya EMPAL, tanyain alergi, medication, past history, last meal ya, buat mengantisipasi risiko muntah, aspirasi, untuk persiapan operasi sito misalnya, dan environment atau event ya, kondisi sekitar kejadian trauma,
kondisi yang menyebabkan terjadinya trauma. Nah, itu EMPL ya. Atau ya kalau di Indonesia kan ya kita tanyanya ya ini aja MODAL ya, makan terakhir kapan ya, ada riwayat obat dulu nggak atau riwayat terapi sebelumnya ya, dahulu tuh riwayat sakit dahulu seperti apa ya, alergi ya, ada riwayat alergi makanan, riwayat obat ya, dan latar belakang kejadiannya. Tanyakan apa yang terjadi sampai dia mengalami kejadian seperti ini ya. Itu anamnesis cepat ya, EMPL pada setting trauma. Anamnesis lebih detail nanti bisa dilaksanakan kalau pasien sudah terkondisikan dengan baik. Pada saat pasien misalkan sedang menunggu jadwal tindakan ya. Jadi itu bisa dilaksanakan lebih kemudian ya. Dengan poin-poin ini adalah yang penting dalam setting cepat, setting segeranya. Kemudian survei sekunder itu meliputi head to toe ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, depan belakang diperiksa, jangan lupa. Ya. Kemudian kalau sudah evaluasi lokal ya, sesuai rata-rata sama ya, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi ya, seperti yang biasa kita periksa. Tapi setiap subdisiplin ilmu bedah biasanya punya sistematika evaluasi lokal masing-masing ya. Misalnya evaluasi lokal abdomen di bedah digestif ya sama tuh, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, toraks juga kurang lebih sama. Tapi nanti status lokal luka bakar di bedah plastik punya sendiri ya buat perhitungan luas. Status lokal tumor juga punya sendiri di onkologi. Status neurologis untuk trauma kapitis biasanya bedah saraf juga ada sendiri ya. Status lokal trauma maksilofasial ya untuk fraktur wajah di bedah plastik ya punya pemeriksaan sendiri. Trauma muskuloskeletal ortopedi punya sistematika sendiri ya. Status urologis juga punya sendiri dan seterusnya ya. Ini nggak kita bahas secara khusus ya, ini nanti kita saat kita masuk ke dalam segmen-segmen disiplin ilmu tertentu nanti akan lebih banyak dibahas ya. Kalau trauma biasanya nanti lebih banyak kita berbicara mengenai luka dan fraktur. Untuk evaluasi lokal kasus trauma yang muskuloskeletal ya, biasanya paling gampang kita lihat dulu ada luka atau tidak ya. Kalau ada luka kita lihat dulu ada deformitasnya nggak, ada berubah bentuk anatominya nggak ya. Kalau luka dengan deformitas maka kemungkinan fraktur terbuka. Kalau luka saja tanpa deformitas nanti kita deskripsikan lukanya dan kita manage lukanya. Kalau tidak ada luka tapi ada deformitas, itu fraktur tertutup ya. Nanti dikelola evaluasinya sesuai dengan Lukeville-Move ya, pemeriksaan ortopedi. Kalau tidak ada luka, tidak ada deformitas ya, kita nilai geraknya. Kalau baik ya, tidak ada luka, tidak ada deformitas, mobilitasnya baik, mungkin kontusio jaringan saja. Ya. Tidak ada luka, tidak ada deformitas ya, tapi geraknya berkurang ya, mungkin ada strain atau sprain ya. Kalau tidak ada luka, tidak ada deformitas tapi geraknya sangat terbatas, mungkin ada ruptur dari otot, tendon atau ligamen ya. Jadi ini adalah cara cepat buat menilai ya, di setting Anda nanti sebagai dokter di first liner ya. Kalau mau cepat ya, kurang lebih seperti ini. Jadi strain ya dan sprain itu serupa tapi tak sama ya. Kalau strain itu menimpa otot ya, strain itu menimpa otot ya. Kalau sprain itu menimpa ligamen atau kapsul ya. Paling gampang lah, strain ada T-nya, otot ada T-nya ya. Kalau sprain itu ada P-nya, kapsul ada P-nya ya. Jadi kalau sprain itu biasanya di kapsul sendi atau di ligamen. Kalau strain itu ada di otot ya, bedanya di itu ya. Lain-lainnya kurang lebih sama ya, gejalanya sama, ada nyeri, ada gerak yang terbatas ya, bisa ada bengkak ya, kurang lebih sama ya. Tapi ini in teori ya,
apakah ada strain atau sprain, ya bedanya di situ. Untuk taunya, ya biasanya kalau ini daerahnya di sendi, ya atau di ujung-ujung dari segmen alat gerak, biasanya sprain, karena kan ligamen dan kapsul kan di situ. Tapi kalau dia ada di tengah-tengah dari sebuah segmen alat gerak, ya itu biasanya strain, ya karena muscle belly kan di situ. 10 deskripsi luka, ya ini nanti dilatih terus ya selama kalau kita dalam pendidikan, dalam praktek ya. Kenapa? Ini selain memiliki dampak manfaat untuk nanti kita mengelola lukanya, ya hal ini juga penting untuk kepentingan mediko-legal ya, misalkan untuk visum et repertum ya. Jadi 10 deskripsi luka ini ya selalu dipraktikkan sehari-hari pada saat kita mengevaluasi luka ya. Lokasinya di mana, jumlahnya berapa, kalau jumlahnya berapa dideskripsikan masing-masing secara terpisah. Jenis lukanya seperti apa ya, bentuknya, ukuran, tepi, dinding, dasar, isinya seperti apa, dan sekitarnya seperti apa ya. Nanti dipraktekkan ya. Kalau Anda belum biasa, lama-kelamaan kalau udah sering ya pasti udah biasa ya. Dan ini sangat bermanfaat nantinya ya, terutama kalau untuk Anda yang berminat untuk melanjutkan karir lagi di bidang bedah ya. 10 deskripsi luka ini sangat baik bila Anda latih terus setiap hari ya. Kemudian kalau ada luka ya, first aid-nya mau diapain ya. Kalau luka teriris ya, pengelolaan pertamanya tentu kendalikan perdarahannya ya, bebat tekan ya, dibat tekan, dikasih pressure. Kemudian bersihkan lukanya ya, berikan topikal antibiotik ya, kemudian balut ya, kemudian baru kita lapor kepada dokter yang lebih berkompeten ya kalau lukanya memang lebih rumit ya gitu. Kalau lukanya sederhana ya, tentu nanti ada tempatnya Anda bisa melakukan pengelolaan luka sendiri ya. Jadi first aid ini lebih dikondisikan buat Anda kalau nanti mau mengedukasi ya, atau Anda menemukan luka akut yang mungkin Anda tidak bisa kelola ya, first aid ini bisa masuk ya. Tapi kalau luka sederhana yang settingnya nanti Anda bisa kelola sendiri ya, tentu nanti akan ada bahasan selanjutnya mengenai tata kelolaan luka atau keterampilan dasar prosedural bedah ya, mengenai manajemen luka ya. Kalau untuk luka terbakar ya, derajat 1 2 ya, prinsipnya adalah pendinginan ya dengan air mengalir ya. Tidak harus air dingin ya, air dengan suhu biasa aja. Yang penting ada cooling effect supaya mencegah adanya kerusakan jaringan akibat proses termalnya ya. Kemudian protect ya, dibalut longgar saja dengan balutan yang steril ya. Kemudian dilakukan pengelolaan lebih lanjut ya. Dalam hal ini Anda bisa refer ya, Anda bisa rujuk ke dokter bedah plastik ya kalau ada, atau dokter bedah kalau di tempat yang nggak ada dokter bedah plastik. Ini adalah cara-cara untuk membalut ya. Ini penting buat Anda ketahui ya, bagaimana cara membalut kalau di daerah-daerah yang khusus ya, seperti di tapak tangan atau kaki ya, kemudian kalau di kepala ya seperti apa ya, dan di lengan ya, arm sling seperti apa ya. Ini biasanya sering nanti diujikan pada ujian-ujian kompetensi dokter ya. Jadi kalau misalkan Anda adalah mahasiswa kedokteran yang sedang menyimak ini, baik untuk Anda mengetahui dan banyak berlatih ini supaya nanti pas saat ujian praktik Anda sudah biasa. Nah tadi ya, evaluasi sistem muskuloskeletal ya secara ortopedik biasanya pakai look, feel, move ya.
Look itu inspeksi, dilihat ada luka atau tidak, hematom, bengkak, ya, deformitas atau bengkok dari alat geraknya, ya, ada pemendekan atau tidak, ya itu ada di look. Feel itu palpasi, biasanya kita bisa nilai ada nyeri atau enggak, ya. Kadang krepitasi teraba, ya. Teraba artinya tidak harus dilakukan khusus mau diraba krepitasi. Kenapa? Ingat prinsip primum non nocere. Firstly, do no harm atau do no more harm. Jangan membahayakan tambahan untuk pasien, ya. Kemudian move, kita lakukan manuver evaluatif, ya. Rentang gerak kita nilai, ya, fleksinya bagaimana, ekstensinya bagaimana, abduksinya bagaimana, aduksinya bagaimana, eksorotasinya gimana, endorotasinya gimana, terbatas nyeri atau tidak, atau bahkan tidak bisa bergerak sama sekali, itu kita nilai dan kita catat, ya. Dan jangan lupa nilai neurovaskular distal, pulsasi arteri-arteri di sekitar alat gerak, brachialis, radialis ulnaris, poplitea, tibialis posterior, dorsalis pedis, dan seterusnya. Ya, karena itu nanti menentukan misalkan pada kondisi-kondisi yang kompromis, ya, vaskularisasi, tentu kan prognosisnya lebih jelek untuk vitalitas jaringannya, ya. Dan periksa juga sensibilitas di ujung-ujungnya, ya. Jadi ini adalah range of motion, ya, fleksi dan ekstensi, Anda bisa lihat di sini dengan mudah, ya. Adduksi, ya, ADD, ya, D itu artinya mendekatkan, jadi mendekatkan, ya, ke posisi fisiologisnya, ya. Kalau abduksi berarti kebalikannya, menjauhkan, ya. Ada rotasi ada internal rotasi, endorotasi, ada eksternal rotasi, eksorotasi, ya, macam-macam, ya. Kemudian, ya, kalau kita bertemu dengan curiga fraktur, ya, kalau ini untuk Anda lakukan edukasi, kita lihat dulu, ya, kalau ada perdarahan, ya, kita curiga fraktur terbuka, maka perdarahannya dikendalikan dulu, ya. Bebat tekan dengan balutan yang steril, ya. Kemudian imobilisasi, ya, minimal mobilisasi, ya. Berikan ice pack, ya, buat mengurangi bengkak, untuk menyamankan, ya. Kemudian splinting atau bidai untuk mendukung imobilisasi atau sling, ya. Dan kirim ke dokter yang berkompeten. Cara memasang bidai, ya, cara memasang bidai. Ada bedanya antara bidai yang Anda pelajari di PMR dulu dengan bidai yang standar, ya. Bidai standar itu adalah tiga papan, ya. Kalau untuk di ekstremitas yang panjang, ya, lengan atau tungkai, bidai itu 3 papan. Satu bidai papan panjang terletak di alas, harus yang mengalasi, ya, di dasar, yang ditidurin, ya. 2 bidai yang lebih pendek di lateralnya. Kemudian fiksasi ikatnya 3 titik aja, di proksimalnya, di medialnya, dan di distalnya. Tidak usah harus dibalut bebat sepanjang pembidaian kayak mumi Scooby-Doo, gak usah, ya. Karena nanti seringkali kan Anda sendiri nih, ya, Anda nggak akan bisa bebat itu 3 papan sendirian, ya. Tapi kalau cuma sekedar mengikat di 3 titik Anda bisa, ya. Jangan lupa mengevaluasi neurovaskular distalnya, ya. Dan untuk setiap kasus muskuloskeletal, jangan lupa ada yang namanya RICE, ya. Rest, istirahatkan. Ice, berikan ice pack, ya, atau pengurang udem, ya. Kompres, ya, tekanan dan elevasi, ya. Posisi istirahatnya harus lebih tinggi dari jantung, ya. Dan medikamen dosa, ya, jangan lupa, ya, dipelajari dan dipraktekkan, ya. Biasanya kalau settingnya rawat jalan, ya, biasanya kita pasti kasih yang oral, ya, golongan NSAID, non steroid antiinflamasi, atau bahkan mungkin anti nyeri yang lebih kuat, ya, kodein, ya, dengan dosis seperti ini, ya. Buat teman-teman yang mahasiswa kedokteran yang menyimak tayangan ini, ya, ini tolong
pelajari ya, karena nanti pasti keluar ini di dalam ujian kompetensi ya, mengenai pemberian obat analgetik dan dosisnya ya, pada soal-soal pada kasus-kasus yang muskuloskeletal. Ya, terima kasih, itu aja paparan bagian wawasan dari saya ya mengenai tata kelolaan berbasis bukti pada kasus-kasus cedera, trauma fisik dan mekanik ya. Semoga ini menambah wawasan atau menyegarkan kembali apa yang pernah kita udah dapat sebelumnya ya, supaya nanti kelak bila kita bertemu kasus-kasus bersesuaian, kita bisa memberikan penata kelolaan yang optimal dan terbaik buat pasien-pasien kita ya. Jika ada pertanyaan ya, nanti Anda bisa hubungi saya ya, secara private ya. Terima kasih atas atensi dan animonya ya, semoga sehat selalu semua, berkah dalam belajar, dalam tugasnya ya, sehat selalu, semangat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.